Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar Arifin dengan NIM 24 OSP 061 dari kelas 2B. Saya berkuliah di kampus Politeknik ATI Makassar dengan jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Nah, adapun materi yang saya akan bawakan tentang PLC. Sebelum lebih jauh, apa sih itu PLC? PLC yang biasa disebut juga Programmable Logic Control adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomatiskan proses industri. Nah, adapun definisi menurut NEMA tentang PLC. Menurut National Electrical Manufacturing Association yang biasa juga disebut NEMA, PLC didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequen, timing, coding, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. PLC mampu mengerjakan suatu proses terus-menerus sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai keinginan program sehingga nilai keluaran tetap terkontrol. Namun, adapun definisi menurut Capel tahun 1982. Nah, menurut dia, PLC adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, percacahan, dan operasi aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O digital maupun analog. Nah, adapun persamaan dari definisi tersebut. Pertama, fungsi utama. Kedua definisi ini menekankan bahwa PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomatiskan sistem proses industri. Nah, yang selanjutnya kemampuan programmable. Kedua definisi ini menekankan bahwa PLC memiliki memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequen, timing, coding, dan aritmatika. Nah, selanjutnya penggunaan dalam industri. Kedua definisi menyebutkan bahwa PLC dirancang untuk beroperasi di dalam lingkungan industri yang keras dan membutuhkan keandalan tinggi. Nah, adapun juga perbedaan detail teknis yang menyebut tentang NEMA lebih fokus pada kemampuan PLC untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequen, timing, coding, dan aritmatika. Ini lebih teknis dan mendetail tentang jenis fungsi yang dapat dijalankan oleh PLC. Sedangkan Capel yang pada tahun 1982 lebih fokus pada sifat sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk lingkungan industri. Ini lebih menekankan pada sifat fisik dan lingkungan operasi PLC. Penggunaan istilah. NEMA menggunakan istilah memori yang dapat diprogram dan instruksi-instruksi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik. Sedangkan Capel 1982 menggunakan istilah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan modul-modul I/O digital maupun analog. Adapun fokus utama, terutama NEMA, lebih banyak membahas tentang kemampuan PLC dalam menjalankan berbagai fungsi kompleks dan penggunaannya dalam mengontrol mesin dan proses industri.
Sedangkan KPL 1982 lebih banyak membahas tentang sifat teknis PLC sebagai sistem elektronik digital dan kemampuannya untuk beroperasi dalam lingkungan industri yang keras. Nah, adapun komponen utama dalam PLC. Yang pertama, CPU adalah otak dari PLC ini, bertanggung jawab untuk menjalankan program-program yang telah diprogram dan mengelola semua operasi logika dan kontrol. Dan selanjutnya, prosesor. Prosesor mengelola dan menjalankan instruksi program. Dan selanjutnya, memori, tempat penyimpanan program dan data. Selanjutnya, power supply. Power supply menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan PLC dan perangkat terkait. Yang selanjutnya, input modules. Input modules menerima sinyal dari perangkat eksternal seperti sensor, tombol, saklar, dan lain-lain. Sinyal ini kemudian dikonversi menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh CPU. Nah, output modules mengirim sinyal ke perangkat eksternal seperti motor, lampu, dan lain sebagainya. Sinyal ini mengontrol tindakan yang diinginkan. Nah, adapun sejarah dari PLC. Sejarah awalnya pada tahun 1968. Nah, General Motors mencari pengganti sistem kontrol berbasis relay yang kompleks dan mahal. Nah, yang selanjutnya, peluncuran PLC pada tahun 1969 yang tentang Modicon 084 diluncurkan dan menggunakan logika tangga ladder logis yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya, perkembangan awalnya pada tahun 1970-an, PLC mulai digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur. Nah, yang selanjutnya adalah standarisasi pada tahun 1982. ESC merilis standar ESC 61131-3 yang menjadi acuan untuk perangkat lunak PLC. Nah, pada tahun selanjutnya, perkembangan modern pada tahun 1990-an, PLC terintegrasi dengan teknologi jaringan dan HMI untuk memantau dan kontrol real time. Nah, adapun PLC modern, PLC saat ini lebih kuat, fleksibel, dan terintegrasi dengan teknologi komunikasi canggih. Nah, kelebihan PLC dibandingkan relay. PLC lebih unggul dibanding relay karena fleksibel dalam programan maupun menangani logika kompleks, lebih andal dan tahan gangguan, serta memiliki biaya pemeliharaan lebih rendah. PLC juga dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, memungkinkan pemantauan real time dan diagnosa masalah, serta lebih kompak dan mudah diperluas. Semua ini menjadikan PLC pilihan ideal untuk industri modern. Nah, adapun klasifikasi tentang PLC. Yang pertama, miniatur mikro PLC berukuran kecil dengan kemampuan I/O terbatas, cocok untuk aplikasi sederhana. Yang selanjutnya, medium PLC yang memiliki kemampuan I/O sedang dan fleksibilitas lebih tinggi sesuai untuk jalur produksi kecil dan mesin kompleks. Yang selanjutnya,
high-end PLC yang berukuran besar dengan kemampuan I/O besar dan pemrograman kompleks ideal untuk jalur produksi besar dan proses industri kompleks. Nah, adapun spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama, Siemens S7 1200 menggunakan prosesor ARM Cortex M3 100 MHz, lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya ada yang biasa disebut Compactilogix 5370 menggunakan prosesor 32 bit 200 MHz dan lain sebagainya. Yang selanjutnya Mitsubishi FX3U menggunakan prosesor 32 bit 100 MHz dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Omron CJ2M menggunakan prosesor 32 bit 200 MHz dan lain sebagainya. Schneider Electrical MP340 menggunakan prosesor 32 bit dengan 300 MHz. Nah, adapun gambar atau wiring rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nah, yang di sebelah kiri adalah rangkaian daya yang termasuk dari menggunakan rangkaian 3 fasa, yaitu MCB 3 fasa, kontaktor, tor, dan motor. Sedangkan di rangkaian kontrol ada yang namanya PLC Omron CP1L yang terdapat di dalamnya seperti buzzer, push button. Nah, ini merupakan rangkaian kontrol. Nah, adapun listing program atau yang biasa disebut diagram ladder. Nah, sebelah kiri adalah yang kita buat di komputer tentang mengatur tentang kontrol. Dia akan NC atau NO dan ada yang namanya timer. Nah, sedangkan di sebelah kanan adalah timeable yang kita atur adalah waktunya. Yang pertama itu TD-nya 8 detik dan T0-nya adalah 8 detik. Nah, sedangkan T1-nya adalah 5 detik, T2 8 detik dan T3 adalah 5 detik. T itu merupakan selanjutnya. Ini yang disebutkan tabel I/O atau input output list. Nah, kita di sini bisa diketahui yang mana input NC-nya, yang mana input NO-nya. Kalau NO yang D1 merupakan NC, sedangkan DO adalah NO-nya. Nah, kalau yang address merupakan alamat, sedangkan tag merupakan nama dari saklar tersebut. Contoh, PB start merupakan push button start dan PB stop merupakan push button dari stop. Kalau PBRST merupakan push button reset. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.